Selamat pagi pemirsa, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. PPDB murid SD masa new normal terkesan tidak begitu berbeda dengan di masa sebelum pandemi virus COVID-19. Sebuah rumah di Balikpapan yang difungsikan untuk karantina hangus terbakar. Inilah suasana pendaftaran siswa Sekolah Dasar 009 Sungai Pinang di Jalan Sentosa Dalam 1. Para orang tua murid yang sudah mendaftarkan anaknya melalui online berdatangan ke sekolah untuk menjalani verifikasi berkas bersama anaknya yang masuk sekolah itu. Calon siswa baru oleh panitia sekolah dites baca dan menghitung. Hal tersebut membuat para orang tua bertanya-tanya, apa bedanya dengan tahun lalu sebelum ada COVID-19? Bedanya PPDB tahun lalu dengan yang sekarang karena para guru dan panitia penerimaan murid mengenakan masker, mika atau face shield. Begitu juga para orang tua dan calon siswa datang mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan. Kemudian pihak sekolah juga menerapkan pemeriksaan suhu badan tiap orang tua dan siswa. Pendaftaran sekarang pastinya beda dah kalau kita daftar dari sekolah langsung sama yang online, pastinya beda. Tapi kan kayak gini situasinya. Iya. Terus kalau misalnya Bu, ini kalau ada kesulitan nggak Bu untuk masuk di online, maksudnya kesulitan untuk masuk di dalam apa namanya daftar online itu? Iya. Ibu kapan daftarnya ini? Tadi pagi. Baru tadi pagi. Kira-kira Bu setuju nggak dengan cara online ini atau dengan cara yang biasa Bu? Dengan adanya pandemi COVID ini. Mau nggak mau? Beberapa orang tua calon siswa mengakui tidak mengerti dengan sistem online, sehingga mereka datang saja ke sekolah itu. Mereka merasa bersyukur karena pihak sekolah memaklumi situasinya dan tidak keberatan untuk menolong pendaftarkan secara online. Menurut jadwal, calon siswa di zonasi sekolah dibatasi waktu pendaftaran antara 15 sampai 17 Juni. Kemudian siswa baru jalur zonasi diumumkan pada 18 Juni 2020. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Satu unit rumah yang terletak di Jalan Inpres 4 RT 12 nomor 89 hangus terbakar pada pukul 11 siang 17 Juni 2020. Rumah milik Lilik Prasera ini diisi oleh pekerja dari Jawa untuk kegiatan penggalian pipa jaringan gas. Oleh pemilik rumah sebelum kejadian, dirinya usai memindahkan perabotan dan diduga mengenai kabel listrik sehingga terjadi korsleting. Pemilik rumah Lilik Prasera menyebut, awalnya terlihat kepulan asap tebal dari dalam rumah, tak lama berselang api langsung membesar. Sejumlah perabotan rumah terbakar. Jam 12.04 Bu ya? 12.00 lah ya. Ya. Titik api kan, Ibu melihatnya udah besar kan? Hah? Ibu melihatnya udah besar kan? Baru asap. Iya, itu dari 12.04, berarti sebelumnya berarti Jadi 12 ya? apinya belum ke atas. Itu rumah kosong atau gimana Bu? Rumah itu gudang yang kebakaran. Oh gudang ya? Saya narik barang ketarik kabel, kayaknya korslet itu. Oh korslet ya? Sementara itu, Kabid Kedaruratan BPBD Balikpapan, Usman Ali mengatakan, untuk proses pemadaman sedikitnya 8 unit mobil pemadam dikerahkan. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar setengah jam api dapat dikuasai oleh petugas. Tadi dapat kabar kebakaran di Inpres ini jam berapa? Kurang lebih 1 jam yang lalu ya. Kebetulan kita lagi bertugas di kota. Jadi informasi dari masyarakat bahwa terjadi 65 di daerah Tanjung.
Jadi tadi di awal kita tugaskan sektor Gunung Samarinda untuk mengecek, ternyata A1. Setelah itu kita bongkar informasi ke seluruh unit pos untuk segera meluncur ke TKP. Berapa rumah ini, Pak? Saat ini terlihat satu rumah kepemilikan, hanya mungkin ada 2 pintu atau ada keluarga yang lain di sini. Tapi informasi juga ada, baru kita dapat bahwa tempat penampungan orang sementara. Karantina ya? Karantina. Polsek Balikpapan Utara memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan kepolisian di sekitar lokasi kebakaran. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Amri 33 tahun tak berkutik saat diringkus pihak kepolisian di kawasan Samarinda pada Minggu malam. Amri bersama satu temannya diketahui merupakan pelaku pencurian dengan modus pecah kaca pada 25 Mei 2020 lalu. Terungkapnya kasus pencurian dengan modus pecah kaca ini bermula saat satu pelaku lainnya yakni Wahyu diringkus pihak Polsek Sangatta sehari sebelum diringkusnya Amri, di mana keduanya melakukan aksi pencurian sepeda motor, namun Amri berhasil melarikan diri saat itu. Usai dilakukan pengembangan, kepolisian pun berhasil mengendus keberadaan Amri yang melarikan diri ke Samarinda. Dari tangan Amri, kepolisian pun turut mengamankan 1 unit mobil pickup hasil curian yang rencana hendak dijual. Reskrim melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 jenis Mitsubishi pickup. Ini diamankan kurang lebih 10 hari yang lalu. Kemudian ada pun para terduga yang kita amankan, ada 1 orang yang mana 1 orang lagi ya yang bernama Wahyu ini diamankan di Polsek Sangatta dengan kasus yang sama, pencurian juga kendaraan bermotor. Kemudian untuk saudara A sendiri ini baru diamankan tadi malam dari Samarinda di lokasi PT Mawar. Izin Komandan, seperti apa dia mengambil atau melakukan pencurian ini, Komandan? Baik, adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan melakukan pemecahan kaca, ya, seperti rekan-rekan mungkin lihat tadi, kacanya dipecahkan, kemudian soket starter disambungkan, kemudian pada saat kendaraan ini berhasil bunyi, para tersangka ini langsung membawa kendaraan ini ke arah Samarinda. Dari pengakuan pelaku, Amri sendiri nekat melakukan aksi lantaran sepinya job sebagai sopir angkot. Amri pun nekat dengan mengajak rekannya Wahyu untuk melakukan aksi pencurian. Rencananya mobil hasil curian tersebut hendak dijual dengan harga 10 juta rupiah. Ekonomi aja Pak, karena ini musim corona kasang, ya ekonomi susah. Sudah berapa kali Mas? Baru kali ini. Mobilnya mau diapain? Rencana sih pengen jual Pak, tapi tidak ada pemilik, belum ketahuan, ya ditinggalkan begitu aja Sudah sempat ditawar-tawarkan? Belum sempat Pak. Berapa mau dijual? Rencananya 5 juta atau sampai 7 juta doang aja. Atas perbuatannya, Amri kini harus mendekam di balik jeruji dengan disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Sejak akhir tahun 2019 lalu, jalan tol Balikpapan Samarinda sudah bisa dinikmati para pengendara roda 4. Bahkan setelah lebih 6 bulan digratiskan tidak membayar tol, baru pada bulan Juni 2020 ini pemerintah menurunkan tarif yakni sekitar Rp1.000
per kilometer. Di balik cerita tentang polemik tarif tol, ternyata masih ada warga yang mengklaim kehilangan tanahnya karena digusur untuk membangun jalan tol pertama di seluruh Kalimantan itu. Jumlah warga yang kehilangan tanah dan belum dibayar ganti rugi oleh pemerintah seperti dituturkan politisi dari PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, Ali Hamdi, ada sekitar 50 orang. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kaltim, dia sudah datang bertemu dengan warga yang mengklaim lahannya hilang karena diserobot pemerintah. Saya 6 bulan yang lalu saya melakukan reses di daerah Sungai Merdeka. Jadi ternyata keluhan mereka adalah tanah-tanah dari pintu masuk kilometer 36 itu sampai dengan 36 terus sampai sana itu ya, pintu masuk dan sekitarnya sekarang ini menjadi pintu gerbangnya itu banyak dari mereka, ada sekitar 50 kakak ya. Di area pintu gerbang. Area pintu gerbang dan termasuk ke sana itu mulai dari 38 kan, 38. Itu masih banyak yang mereka belum dibayar. Itu tanahnya. Yang kedua, tanah tumbuhnya. Gitu. Itu juga belum dibayar. Gitu. Saya punya datanya. Gitu. Punya foto-fotonya. Warga yang tinggal di Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja itu sudah mengadukan masalahnya ke DPRD Kutai Kartanegara maupun ke DPRD Kaltim. Bahkan sudah menemui Gubernur Kaltim Isra Nur. Hanya saja seperti diutarakan oleh Ali Hamdi, semua sia-sia karena tidak ada yang memberikan perhatian. Dengan adanya mereka kena jalan tol dan belum dibayar oleh pihak tol, gitu, maka mereka sudah kehilangan tanahnya, mereka juga ganti ruginya belum dibayar. Gitu. Saya terus terang melakukan dialog dengan mereka, tanya apa penyebabnya Bu, gitu. Kata mereka itu tanamannya belum sampai pada ukuran, padahal waktu itu dengan foto-foto yang jelas itu sudah di atas 3 tahunan umurnya itu. Bahkan sampai ditantang kalau memang ini umurnya baru setahun. Coba kalau seandainya itu dia minta cabut, kalau memang Bapak bisa mencabut, saya akan ganti satu pohon itu 1 juta. Itu masyarakat menantang begitu. Nah, karena mereka dihadapkan terus terang dengan aparat dan lain sebagainya ya, gitu. Akhirnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah ketemu DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, mereka juga sudah ketemu dengan provinsi, bahkan mereka juga sudah ketemu dengan Pak Gubernur. Ada fotonya juga ada. Ali Hamdi mengatakan sudah menyampaikan persoalan itu kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat DPRD Kaltim mengirim surat untuk 2 hal yang dianggap serius untuk keberlangsungan jalan tol, yakni soal tarif dan juga ganti rugi lahan petani. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua pemuda di Balikpapan diamankan oleh Polsek Balikpapan Selatan lantaran memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Kedua tersangka ini diamankan di lokasi yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Balikpapan Selatan pada 16 Juni 2020 siang. Tersangka Dono diamankan di sebuah hotel di kawasan MT Haryono pada Jumat malam. Dari tangan tersangka ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket hemat yang oleh tersangka akan digunakan sendiri. Sementara itu tersangka Fatur Rahman diamankan oleh Polsek Balikpapan Selatan di kawasan Parkir Mall BSB. Sabu ditemukan di dalam tempat kosmetik dengan jumlah 2 paket dengan berat bruto 21,7 gram.
Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun mengatakan kedua tersangka diamankan di lokasi yang berbeda. Saudara Dono sendiri diamankannya di sekitaran Hotel Jam Jaya pada saat hari Minggu. Tertangkaplah saudara Fatur di sekitaran parkiran BSD. Itu dibagi dua Pak, karena saya nggak tahu kalau di dalam kosmetik kecantikan itu ternyata ada BB, ada sabu-sabu. Saya cuma disuruh mengambilkan barang kosmetik, baru saya disuruh ngantarkan ke dia. Kalau saya itu nggak tahu isinya kalau itu sabu-sabu. Tadi tangkap berapa banyak barang buktinya? Kurang lebih 4 paket temat. Dapat dari mana kamu? Dikasih orang di jalan aja. Terus rencana 4 paket itu mau buat apa? Paket. Selain narkoba jenis sabu-sabu, beberapa barang bukti seperti ponsel dan timbangan ikut diamankan sebagai barang bukti. Kedua tersangka akan dikenakan pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Awal polemik dimulai dari keluarnya keputusan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, tarif tol Balikpapan Samarinda untuk mobil golongan 1 dari Samboja Kukar sampai Jembatan Mahkota Samarinda sepanjang 64,87 km, tarifnya Rp83.500. Anggota DPRD Kaltim menanggapi soal tarif itu dengan beragam argumen. Agus Suwandi, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, menyebutkan soal tarif mahal atau tidak menunggu realitas di masyarakat saja. Apakah masyarakat mau lewat tol atau memilih lewat jalan arteri lama yang kondisinya juga masih bagus? Harganya, saya tidak tahu harganya berapa sekarang. Ngelihat apakah ini layak, kalau sudah nanti berjalan, apakah banyak yang lewat jalan lama, itu kan pilihan sebenarnya gitu loh. Jadi menurut saya ya tingkat kewajaran ini harus kita sama-sama melihat dulu. Saya tidak bisa bilang ini kemahalan, ini bilang kemurahan. Tentu ada studi yang memang meyakinkan kita semua dan meyakinkan mereka gitu. Walaupun di dalamnya ada APBD provinsi yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada Badan Pengelola Jalan Tol gitu. Berbeda dengan Agus Suwandi, pandangan lain datang dari Safrudin, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim. Safrudin justru menolak tarif itu dan menginisiasi adanya penolakan secara resmi dari DPRD Kaltim. Menurut Safrudin, tarif tol itu mengusik rasa keadilan rakyat karena terlalu mahal dan di dalam pendanaan pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda ada uang APBD Kaltim senilai Rp3,3 triliun. Ketua DPRD untuk segera bersurat kepada Kementerian PUPR untuk menolak tarif tol yang luar biasa tinggi ini, karena alasannya adalah sangat menciderai rasa keadilan rakyat Kalimantan Timur. Penetapannya juga sepihak, tidak melibatkan pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislatif. Nah, DPRD sebagai representasi rakyat Kalimantan Timur ikut menjadi bagian menolak terhadap penerapan tarif tol itu. Selain juga di dalamnya itu terdapat dana yang bersumber dari APBD sebesar 3,3 triliun yang menjadi bagian untuk pembiayaan pembangunan jalan tol itu. Nah, sehingga inilah yang mestinya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah pusat, PUPR, untuk tidak
menetapkan tarif tol itu 1.200 sekian rupiah itu. Usulan Saprudin agar DPRD Kaltim membuat surat resmi menolak tarif tol itu diapresiasi oleh koleganya di legislatif, Sarkawi Zahri. Politisi Golkar itu malah menilai tidak cukup hanya dengan surat, tapi harus dengan pansus atau panitia khusus. Banyak hal yang patut disampaikan para wakil rakyat kepada pengelola jalan tol maupun pemerintah. Selain soal tarif, ada soal lainnya menyangkut ganti rugi lahan yang belum terselesaikan, termasuk soal adanya aset Kaltim dalam pembiayaan pembangunan jalan tol. Apa yang hasil yang diperoleh oleh Kalimantan Timur dengan adanya tol? Itu kan PR besar kita itu. Kita membangun tapi kita dapat apa? Kan nggak dapat apa-apa masih sejauh ini. Nah, maksud saya, kalau kita bentuk pansus, jadi pansus evaluasi pembangunan dan operasional. Nah, kalau itu dibentuk, nanti rekomendasinya macam-macam tuh. Oh, terkait tarif harus segini, terkait lahan yang belum dibebaskan sekian, apa antisipasinya. Jadi kita terkait dengan pendapatan daerah kita supaya Kaltim mendapatkan PAD dari sisi mana PAD-nya, kan begitu. Bagaimana keringanan yang diperoleh oleh masyarakat ya terkait tol, otomatis supaya tol di kita ini bagaimana dicari celah supaya tidak diperlakukan seperti tol di luar. Kenapa? Karena APBD kita masuk di situ. Nah, ini semua kan harus diwujudkan dalam bentuk rekomendasi pansus. Kalau hanya aspek hukumnya Komisi 1, aspek infrastrukturnya Komisi 3, ya kan? Aspek pendapatannya Komisi 2, ya kan? Aspek keluhan masyarakatnya Komisi 4. Nah, kalau pansus kita semua lintas komisi kita bisa audiensi dengan siapa saja, bisa hearing dengan siapa saja, bisa memanggil siapa saja. Banyak pendapat dari politisi Karangpaci. Namun pastinya tarif tol sudah mulai diberlakukan sejak 14 Juni 2020 lalu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Masih bersama saya, Rosmi Rahma. Pemirsa, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Anggota DPRD setuju pembentukan pansus tol Samarinda Balikpapan. Pemkab Berau akan tata ulang distribusi gas LPG bersubsidi. Persoalan jalan tol yang menjadi polemik di masyarakat masuk ke ranah politik. Sehari sejak anggota DPRD Kaltim Sarkawi Zahri meluncurkan gagasannya membentuk pansus untuk mengupas habis persoalan jalan tol, langsung disikapi positif para koleganya. Sebuah surat petisi pembentukan pansus yang bergulir sejak Rabu 17 Juni 2020 kemarin langsung direspon para anggota DPRD. Sampai jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, sudah 24 orang yang setuju dengan petisi pembentukan pansus jalan tol itu. Dengan 24 anggota DPRD Kaltim yang menandatangani surat petisi, sudah cukup menjadi persyaratan bagi pimpinan DPRD untuk mewujudkannya. Itulah yang jadi alasan saya mengusulkan supaya dibentuk pansus. Kita kaji lebih jauh, kita kaji bagaimana. Ini kan banyak juga nih yang lahan-lahan mereka yang belum selesai nih, belum ganti rugi, belum selesai. Nah itu juga harus kita selesaikan.
Kemudian kalau tol itu nanti tuntas selesai ya, semua segmen itu, Kaltim itu dapat apa? Itu kan harus kita pikirkan juga. Jangan-jangan kita berkontribusi, dana kita masuk di situ, kita nggak dapatkan pendapatan. Kan harus ada negosiasi dengan pemerintah pusat tuh. Kalau gitu kami dapat apa Pak? Kan begitu. Nah kemudian terkait dengan tarif, ya oke lah, misalnya ini ada aturannya bahwa tarifnya sekian. Nah saya yakin nanti akan ada formulasi ketika kita bicarakan. Karena apa? Ini bukan murni tol, kan gitu, kayak di Jawa murni tol, tapi ini ada APBD di dalamnya. Berarti masa tidak ada sistem subsidi atau seperti apa, kan begitu. Alasan dibentuk Pansus Jalan Tol tidak hanya mengupas soal tarif yang telah diputuskan pemerintah pusat dengan nilai sekitar 1.200 per kilometer, tetapi juga menyangkut hal-hal lain, seperti adanya uang APBD Kaltim yang masuk dalam pembangunan jalan sepanjang 99,8 km itu. Kemudian juga membahas nasib warga yang mengklaim memiliki tanah yang diserobot untuk membangun jalan tol tanpa ada ganti rugi. Sarkowi menjelaskan jalan tol Balikpapan Samarinda berbeda dengan jalan tol di Pulau Jawa. Dari faktor sejarahnya, gagasan jalan tol di Kaltim datang dari Gubernur Awang Faruk Ishak dan bukan dari permintaan pasar. Karena dulu pada saat presentasi awal dilakukan survei, Kaltim itu memang tidak layak dibangun jalan tol karena jumlah kendaraan yang lewat itu di bawah rata-rata. Kan untuk membangun jalan tol itu kan dia harus menghitung berapa kendaraan yang lewat. Nah itu di bawah gitu loh. Makanya sempat tertunda-tunda sekian lama, ya kan, sampai berusaha supaya survei itu naik. Visi misinya Pak Gubernur, Pak Awang Faruk pada saat itu pengen dibangun jalan tol dan pengen dibangun bandara, gitu kan. Nah otomatis meskipun dalam tanda petik kurang-kurang dikit, akhirnya kan agak disepakati untuk tetap dibangun gitu loh, dengan asumsi bahwa suatu saat pasti akan dibantu oleh APBN kan gitu. Ya akhirnya kan dibantu APBN nih. Nah karena sekarang ruas tol ini nanti kalau sudah selesai itu kan berarti gabungan dari anggaran APBD provinsi dengan APBN. Nah otomatis kan jadi ruwet ini, gitu loh. Satu sisi, iya enggak jadi ruwet. Satu sisi mau dibikin profesional, misalnya tarif, ada anggaran kita di situ, kan gitu. Sementara kalau ada anggaran daerah itu tidak boleh kita ada tarif kan gitu. Tinggal selangkah lagi Pansus Jalan Tol terbentuk. Akankah ada yang berubah setelah para wakil rakyat turun tangan? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan harga eceran tertinggi alias HET untuk gas LPG tabung melon yang umumnya ditetapkan Rp22.500. Namun di pasaran bisa menembus Rp40.000. Bahkan di warung-warung ada yang sampai menjual Rp50.000 per tabung. Kondisi itulah yang membuat Pemkab Berau berusaha menata kembali tata niaga gas LPG bersubsidi. Para pelaku pasar seperti agen-agen dan bagian ekonomi dikumpulkan di ruang Sangalaki Pemkab Berau. Apalagi banyak juga laporan gas bersubsidi salah sasaran karena dinikmati oleh warga yang mampu ekonominya. Karena selama ini sebetulnya sudah lama kita gaungkan sub penyalur BBM ini, mulai dari SPBM ke masyarakat itu bisa terjangkau dengan harga yang standar. Dari rapat itu, Pemkab mendengar berbagai masukan, terutama dari para agen penyalur gas LPG bersubsidi, sehingga harga sampai tingkat pembeli mencapai Rp40.000 hingga lebih. Dari masukan itu, Pemkab Berau ingin menata kembali tata niaga gas di daerah itu. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahmat dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.